Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Atau edisi yang lalu kan anak-anak saya sudah memilih PDC, mereka mau menjalaninya. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah apakah semua anggota keluarga kami, termasuk mama dari anak-anak saya atau istri saya, setuju atau tidak. Karena sebagus apapun sebuah proyek, sebuah tujuan, sebuah kegiatan, apabila tidak didukung oleh anggota keluarga terdekat atau orang-orang terdekat kita, maka kesuksesannya agak terancam. Dalam konteks ini adalah pendidikan anak adalah sebuah proyek keluarga. Kalau proyek sebuah keluarga berarti semua anggota keluarga di dalam sebuah keluarga itu harus setuju, harus mendukung, supaya kita bisa mengumpulkan perjuangan bersama, kita bisa semangat bersama, kita bisa menikmati bersama, kita bisa berjatuh bangun bersama. Dalam hal ini, setelah kami bertiga sudah setuju, yang belum tahu adalah istri saya. Istri saya sama sekali tidak tahu selama ini bahwa anaknya tidak sekolah, bahwa anak-anaknya sudah sering bolos dari sekolah, bahwa anak-anaknya kadang tidak ikut ujian. Itu dia tidak tahu. Maka tugas saya adalah bagaimana memberitahu istri saya. Memberitahu ke istri saya atau meminta persetujuan istri saya itu tidak mudah. Karena dia adalah seorang guru. Dia lahir dari keluarga guru juga. Berarti bagi dia tidak ada jalan lain kecuali harus dengan sekolah. Nah, bagaimana saya harus meyakinkan dia? Suatu malam, saya panggil istri saya di sebuah ruangan. Saya panggil dia bahwa papa ada perlu dengan mama menyangkut keluarga kita. Istri saya datang, kami berdua duduk, lalu saya menjelaskan bahwa mama minta maaf selama ini ada rahasia, ada aktivitas-aktivitas dari dua anak kita yang didukung oleh papa dan itu tidak diketahui oleh mama, di mana kegiatan itu oleh masyarakat umum akan menganggap itu tidak baik, yaitu selama ini anak-anak sering tidak masuk sekolah dan papa mendukungnya, mereka tidak masuk sekolah. Anak-anak sering bolos dari sekolah, papa mendukungnya juga. Anak-anak sering tidak mengerjakan PR, papa juga mendukung. Dan dukungan papa itu karena mereka merasa tersiksa ke sekolah. Mereka tidak nyaman dengan sekolah, sistem persekolahan. Ada hinaan, ada tekanan psikologis, ada tekanan fisik terhadap anak-anak. Ada situasi-situasi yang terlalu sibuk, yang intinya keseluruhan sistem di persekolahan membuat anak-anak tidak nyaman. Sudah 1 minggu, anak-anak tidak sekolah juga. Dan papa sudah mencoba dengan sistem baru, sistem yang papa buat sendiri, yaitu PDC. Dan sudah 1 minggu mereka menjalani, mereka merasa nyaman dengan sistem ini. Dan mereka sudah memilih sistem ini untuk menjadi satu-satunya jalan untuk perjuangan hidup mereka. Perjuangan untuk membangun sumber daya manusia mereka ke depan. Sekarang papa memberitahu mama bahwa inilah pilihan mereka berdua, anak-anak kita yang didukung oleh papa, dan papa merasa sanggup untuk memperjuangkan bersama mereka berdua dengan cara ini, yaitu dengan pendidikan daya cipta dan tidak ke sekolah. Sistem otodidak, karena di sekolah belum ada sistem semacam ini. Artinya anak-anak akan tidak sekolah. Istri saya tidak menjawab. Yang saya lihat adalah wajahnya merah padam, lalu air mata jatuh keluar dari kelopaknya, lalu narik nafas panjang. Dan setelah saya memberi kesempatan dia berbicara untuk menjawab, istri saya diam saja, tidak bisa berbicara. Kebetulan watak istri saya adalah seorang yang tidak suka berdebat, tidak suka gontok-gontokan.
dia pada prinsipnya manut, intinya dia tidak mau berdebat. Akhirnya dia menyatakan kalau mama bisa berpendapat, punya kuasa untuk memutuskan, tentu mama tidak mengizinkan. Tapi karena ini mama tidak punya kuasa, papa dengan anak-anak sudah memutuskan, ya mama tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan menjalankan. Tapi saya lihat istri saya tetap menangis. Dan saya tahu bahwa dia bukan mengizinkan, tapi dia berpasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan saya dan melawan kemauan anak saya. Jadi dia intinya silakan jalan. Akhirnya kami menjalaninya. Tetapi meskipun kami bertiga, anak-anak saya sudah menjalani sistem itu, saya lihat istri saya dari hari ke hari memang tetap sedih, tetap merasa terpukul mentalnya. Dia lebih diam, seperti menyimpan kecemasan, sedikit murung dari hari ke hari. Karena ada perubahan di dalam sikap, mental, dan kegembiraan istri saya, akhirnya dua anak saya pernah menangkap ada gejala yang tidak baik dari mamanya dan mama mereka. Mereka melihat mamanya susah, mereka melihat mama mereka cemas, sedikit murung. Akhirnya suatu waktu dua anak saya bertanya ke saya, bukan bertanya, tapi memberi pendapat ke saya. Mereka bilang, "Pak, sebaiknya kami ke sekolah lagi, Pak." Saya menjawab, "Kenapa harus ke sekolah?" "Karena kami melihat mama susah. Mama kelihatannya sedih. Kami melihat mama lebih diam. Dan kadang kami melihat mama nangis juga. Jadi mungkin supaya mama lebih senang, gembira lagi, kami ke sekolah lagi saja." Saya menjawab, "Nanti kalau kamu ke sekolah, juga kamu yang susah juga. Kamu tidak sekolah, mamamu yang susah. Kamu ke sekolah, mamamu senang, tapi kamu yang susah. Dan papa yang tahu kesusahan kamu. Menurut papa, kamu jalan terus dengan sistem PDC, otodidak, tidak sekolah. Kamu jalan terus. Kamu jangan mengira bahwa papa ini tidak mencintai mamamu. Papa itu mencintai mamamu, menyayangi mamamu. Kamu jangan mengira papa juga tidak tahu bahwa mamamu susah sekarang. Tapi cara kita mencintai mama, cara kalian mencintai mamamu, cara kalian menyayangi mamamu bukan dengan cara masuk sekolah lagi, tapi dengan cara membuktikan kepada mamamu. Buktikan bahwa satu, kamu lebih hebat dengan tidak sekolah. Prestasi kalian, kemajuan kalian lebih hebat daripada masa kamu sekolah. Buktikan itu. Itu tugas. Yang kedua, kamu harus lebih hebat daripada anak hebat dari sekolah hebat. Itu target kita maksimal. Target minimalnya adalah kamu lebih hebat daripada semasa kamu sekolah. Kamu tidak sekolah, otodidak, jauh lebih hebat daripada kamu sekolah. Akhirnya dua anak saya setuju. Ya, kami siap. Siap apa? Siap untuk lebih hebat daripada masa sekolah, dan juga kalau bisa siap untuk lebih hebat daripada anak-anak hebat di sekolah hebat juga. Tos. Jadi akhirnya jalan terus. Tinggal saja ke depan untuk membuktikan setelah berjalannya dengan sistem PDC ini, apakah betul atau tidak mereka akan lebih hebat daripada masa mereka sekolah. Atau apakah betul atau tidak mereka akan lebih hebat daripada anak-anak hebat dari sekolah hebat. Nantikan pembuktian saya
dan kedua anak saya ketika kami melaksanakan sistem PDC ini. Pada bagian berikut, yaitu bagian pelaksanaan sistem PDC, saya akan menceritakan, saya akan mengisahkan semua bagaimana kami menjalani sistem ini, bagaimana suka dukanya, dan bagaimana hasilnya. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.